Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paredi, Pola asuh anak dan remaja di era digital. Cibadak, Berseka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kita pada hari ini kita akan melaksanakan simulasi KDRT dengan topik penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan juga subtopiknya yaitu pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum kita memulai simulasi KDRT, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan alat main simulasi KDRT. Yang pertama yaitu ada beberan, yang kedua yaitu ada kocokan, terus yang ketiga ada dadu, selanjutnya ada pion, ada 4 buah. Terus selanjutnya ada kartu materi ya dengan warna kuning. Terus ada kartu sanksi KDRT dengan warna merah. Selanjutnya ada kartu pesan KDRT. Nah, adapun bagian-bagian di beberan itu ada beberapa kotak ya. Yang pertama ada yaitu kotak yang warna putih berisi materi, warna biru berisi pesan, dan warna merah itu berisi sanksi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tiara Hayu sebagai moderator, dan ini ada Natulen, Siti Masruha, ada narasumber, Menantu Sada, ini pemain pertama, Suryati, dan pemain kedua. Ada pemain kedua itu pemain ketiga dan pemain keempat. Dalam permainan simulasi KDRT ini kita akan melaksanakan permainan dalam satu putaran, dan untuk itu marilah kita buka permainan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya akan membagikan pion terlebih dahulu. Dan saya persilakan untuk pemain ke-1 untuk memulai permainan. Satunya. Menurut Bapak Ibu, apakah perlu masyarakat luas memahami UU PKDRT tersebut? Nah, jawabannya Perlu. Ibu, Menurut Bapak Ibu, apakah perlu masyarakat luas memahami Undang-Undang PKDRT tersebut? jawabannya Bu. Perlu. Karena masyarakat Desa Cibadak masih ada yang menjadi korban KDRT. Terima kasih banyak, dan silakan Mbak. Sangat perlu ya, karena Desa Cibadak membutuhkan perlindungan undang-undang. Iya, terima kasih. Sekarang Ibu untuk menjawab. Tidak perlu, karena dalam rumah tangga saya baik-baik saja. Terima kasih. Gimana jawabannya? Menurut saya perlu tidak perlu, karena perlunya untuk melindungi masyarakat, tidak perlunya karena masyarakat Cibadak masih awam dari undang-undang tersebut. Terima kasih kepada semua pemain atas jawabannya, dan marilah kita dengarkan jawaban yang lebih benar dan lebih spesifik dari narasumber. Terima kasih. Mengenai pertanyaan yang pertama, apakah perlu masyarakat mengetahui mengenai tentang undang-undang PKDRT? Di sini ya sangat perlu, karena ada dua belah pihak, yaitu antara korban dan pelaku ya. Untuk korban harus mengetahui undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Untuk korban agar mengetahui apa maksud di sini, mengetahui, korban dapat mengetahui hak-haknya. Kalau untuk pelaku, bahwa dia harus tahu perbuatan tersebut itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Terima kasih. Ya, atas jawabannya Ibu narasumber. Dan selanjutnya untuk pemain kedua untuk bermain. Peragakan tetangga yang acuh tak acuh.
Silakan Agatha. Bodoh amat, aku gak mau tahu. Terus silakan pada pemain ketiga untuk mulai bermain. Terima kasih, saya akan membacakan pesan. Pembantu rumah tangga perlu diingatkan untuk dapat membagi waktu dengan baik dan tidak melalaikan tugasnya. Sedangkan pengguna tenaga kerja di bawah umur sebaiknya tidak bertindak sebagai orang tua asuh agar pembantu rumah tangga dapat bertambah pengetahuan ilmu dan terlebih bila diusahakan untuk mengikuti paket C setingkat SM. Nah, sekarang untuk pemain keempat untuk bermain. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu apa saja? Apakah menyakiti hati anggota keluarga merupakan KDRT? Seperti selingkuh, menyakiti hati, seperti Selanjutnya pemain ke-1 untuk menjawab dan saya akan bacakan ulang. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu apa saja? Apakah menyakiti hati anggota keluarga merupakan KDRT? Ya, dan yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga ada juga yang verbal dan non verbal. Ya, pemain kedua untuk menjawab. Menyakiti fisik istri atau anak. Menyakiti hati sangat tidak baik karena itu sangat membekas sekali. Terima kasih. Nah, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya marilah kita dengarkan jawaban dari narasumber kita. Terima kasih. Jawaban dari pertanyaan yang tadi yaitu mengenai ada berapa bentuk tadi kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama itu adalah bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Menyakiti hati seseorang itu termasuk ke dalam kekerasan psikis ya. Juga penelantaran terhadap anak ataupun istri itu termasuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita pada hari ini yaitu simulasi KDRT telah usai. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.